Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video penjelasan stratigrafi mengenai ruang akomodasi ya. Jadi ini sebelum kita membahas sequence stratigrafi, sebelumnya kita bahas dulu mengenai ruang akomodasi. Jadi apa itu ruang akomodasi? Sebelumnya kita sudah membahas mengenai cekungan ya, dimana cekungan sedimen ini diartikan sebagai wilayah yang mampu menampung endapan sedimen yang tebal dan dalam waktu yang lama ya. Dan pembentukannya juga dikontrol oleh aktivitas tektonik ya. Di dalam sedimen ada tiga aspek utama yang mempengaruhi dinamika cekungan sedimen tersebut ya. Jadi yang pertama adanya supply sedimen, artinya dari daratan atau di atas base level of erosion yang masuk ke dalam base level of erosion ya, ke dalam cekungan itu sendiri. Base level of erosion itu apa? Base level of erosion itu adalah muka air laut batasnya ya. Kemudian yang mengontrol dinamika cekungan sedimentasi yang lain adalah subsidence ya. Subsidence ini dalam kata lain bisa diartikan sebagai aktivitas tektonik ya. Subsidence memang dia bukan selalu aktivitas tektonik, tapi ada beberapa aktivitas tektonik yang bisa menyebabkan terjadinya subsidence atau bahkan sebaliknya dari subsidence, yaitu uplift atau pengangkatan ya. Nah, dia nanti akan mempengaruhi cekungan sedimentasi yang berupa ruang akomodasi ya. Jadi ruang akomodasi ini nanti dikontrol salah satunya juga oleh subsidence ini ya. Jadi di dalam cekungan sedimentasi ada supply sedimen, banyak sedikitnya sedimen yang masuk, kemudian ada subsidence ya, atau uplift, naik turunnya dari dasar cekungan, kemudian ruang akomodasi yang tersedia dalam cekungan sedimen tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai faktor apa saja yang menyebabkan ruang akomodasi itu berubah. Jadi ruang akomodasi itu ini ruang yang tersedia untuk terendapkannya si sedimen. Jadi terkadang ruang itu dia bisa menjadi lebih kecil ya. Terkadang ruang itu bisa menjadi lebih besar untuk menampung sedimen. Daya tampungnya terkadang bisa menjadi kecil, terkadang bisa menjadi besar. Dan apa yang menyebabkan daya tampung itu menjadi lebih besar dan lebih kecil, dan bagaimana nanti ketika kita bahas mengenai sequence stratigrafi, kita sudah memahami apa yang terjadi pada sequence stratigrafi tersebut yang berkaitan dengan perubahan ruang akomodasi ya. Nah, sebelumnya ada satu faktor yang kita ingat kembali yang mengontrol si cekungan sedimentasi, termasuk nantinya akan mengontrol ruang akomodasi yang tersedia, yaitu adalah aktivitas tektonisme ya, dimana ini adalah siklus Wilson yang terjadi berulang terus pada litosfer ya. Jadi ini adalah siklus yang terdapat pada litosfer yang menyusun permukaan bumi. Yang pertama ada rifting, di mana fase rifting menyebabkan terjadinya gaya tarik antara satu lempeng menjadi terpisah antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dia berubah menjadi passive margin. Di sini batas antara lempeng samudra dengan lempeng benuanya tidak terjadi perubahan, artinya lempeng samudra tidak menunjam di bawah lempeng benua. Dia hanya perubahan jenis lempengnya saja tanpa ada bentuk destruktif dari salah satu lempengnya. Kemudian ada active margin, di mana terjadinya salah satu bentuk destruktif dari si lempeng ini, yaitu lempeng samudra yang menunjam di bawah lempeng samudra yang lain atau lempeng benua ya. Kemudian dia berubah menjadi island A, dan
nantinya pada satu titik dia akan menjadi collision ketika lempeng benua bertemu dengan lempeng benua. Dan ketika dia sudah menjadi satu lempeng benua, maka memungkinkan lagi dia untuk menjadi rifting. Nah, proses rifting ini dia akan mulai membentuk cekungan baru sampai menjadi passive margin, menjadi aktif margin, dan begitu seterusnya. Ya, jadi ini adalah aktivitas tektonisme yang mengontrol, yang menjadi salah satu pengontrol dinamika cekungan sedimentasi. Ya, dalam hal ini nanti juga ruang akomodasinya. Ya, di mana letak ruang akomodasi pada satu cekungan? Ya, ini adalah contoh cekungan Sindrift di mana cekungan tersebut baru terbentuk akibat adanya aktivitas tarik menarik antara satu bagian lempeng dengan yang lempeng yang lain. Dia terpisah menjadi bentukan rifting. Nah, ruang akomodasi adalah ruang yang tersedia ini, ruang yang tersedia dari dasar cekungan sampai ke permukaan air. Ini yang disebut sebagai ruang akomodasi. Kalau di danau, ya ruang akomodasinya adalah batas antara dasar danau dengan permukaan danau. Kalau di laut, ya berarti dasar laut dengan permukaan laut. Itu yang dimaksud sebagai ruang akomodasi. Nah, pertanyaannya, apa saja yang mengontrol ruang akomodasi pada cekungan sedimentasi ini? Ya, jadi yang mengontrol ruang akomodasi pada cekungan sedimentasi yang pertama adalah eustasi. Ya, eustasi. Jadi eustasi ini bukan pasang surut, tapi naik dan turunnya muka air laut relatif. Ya, kenapa disebut relatif? Nanti kita bahas. Jadi itu yang disebut sebagai eustasi. Yang kedua ada subsidence atau uplift. Artinya ini adalah aktivitas tektonik yang tadi. Ya, terkadang dia bisa menyebabkan satu dasar cekungan terangkat, terkadang dia bisa menyebabkan satu dasar cekungan turun. Ya, ketika aktivitas yang terjadi adalah rifting, maka yang terjadi adalah dasar cekungan akan terus turun. Ya, dia masih berada pada fase cekungan Sindrift. Ya, ketika rift itu terbentuk, contohnya. Kemudian sedikit banyaknya sedimen yang masuk ke dalam cekungan tersebut, ya, sedimen supply-nya. Kalau misalnya kita punya mangkok yang kosong, ya, kemudian mangkok tersebut kita isi dengan butiran beras yang banyak, maka jarak antara dasar mangkok tadi, ya, yang sudah tertutup oleh beras dengan permukaannya akan semakin kecil. Ya, itu juga akan mempengaruhi ruang akomodasi atau ruang yang tersedia untuk terendapkannya material sedimen. Ya. Jadi perlu diingat bahwa ada 3 faktor yang mengontrol ruang akomodasi. Nah, sekarang kita bahas mengenai eustasi. Ya. Apa itu eustasi? Jadi eustasi ini adalah relative sea level, ya. Ketika kedalaman air itu adalah diukur dari fix datum, ya. Jadi ada 2 datum sebenarnya. Jadi datum yang pertama adalah dasar cekungan. Datum yang tetap adalah pusat bumi, ya. Jadi eustasi itu sebenarnya diukur bukan dari dasar cekungan, tapi dari pusat bumi. Kenapa seperti itu? Karena lokal datum ini, ya, lokal datum ini nanti terpengaruh oleh aktivitas tektonisme. Dia bisa naik, dia bisa turun, dan kita belum punya parameter untuk mengukur apakah dasar cekungan ini naik ataukah dasar cekungan ini turun. Dan nanti kita lihat beberapa skenario yang bisa menyebabkan perubahan muka air laut relatif, ya. Dan ini juga kenapa dia disebut relatif, karena
apakah muka air lautnya yang naik atau dasar cekungan yang naik, itu sama-sama akan menyebabkan eustasi ini naik. Misalnya dasar cekungan naik, maka permukaan air laut juga akan ikut naik, dan eustasinya juga akan bertambah. Nah, yang mana yang sebenarnya yang naik kita belum bisa mengkonfirmasi sampai saat ini. Maka disebut sebagai relative sea level. Ya, kalau dia naik nanti relative sea level rise, kalau dia turun disebut sebagai relative sea level fall. Ya. Ya, permukaan air laut relatif naik, permukaan air laut relatif turun. Ya. Nah, naik turunnya muka air laut secara relatif ini, ya, artinya relative sea level ini dipengaruhi oleh sama tadi. Yang pertama ada subsidence atau uplift, kemudian eustasi. Ya, eustasi itu artinya jarak antara permukaan laut dengan pusat bumi. Apa yang menyebabkan itu bisa naik tanpa adanya naiknya lokal datum adalah melelehnya salju yang ada di bumi, sehingga menambah volume air yang ada di lautan. Dia bisa menyebabkan permukaan air laut naik, ya. Atau adanya suplai sedimen yang besar. Nah, hanya saja suplai sedimen ini seharusnya tidak signifikan mempengaruhi permukaan air laut yang naik atau turun secara relatif, ya. Tapi tetap ada pengaruhnya karena memang dia akan menambah ketebalan atau jarak antara dasar cekungan yang sekarang ditutupi oleh sedimen dengan permukaan air lautnya. Ya. Jadi batas antara lokal datum dengan permukaan air laut itu yang disebut ruang akomodasi. Hanya saja ruang akomodasi ini tadi dipengaruhi eustasi. Eustasi diukur dari permukaan air laut dengan pusat bumi, ya, bukan dengan lokal datum. Itu yang disebut eustasi. Jadi naik turunnya muka air laut yang diukur bukan dari dasar cekungan, tapi dari permukaan laut dengan pusat bumi. Nah, kemudian ada tektonik yang mengontrol ruang akomodasi, ada subsidence, ada uplift. Nah, ini contohnya bagaimana si subsidence dia menambah ketebalan, ya. Subsidence bisa diakibatkan oleh terbentuknya si cekungan rifting tadi, cekungan yang pemekaran tadi. Jadi dia menambah kedalaman dari si cekungan, di mana sedimen sedang terjadi pengendapan, kemudian dasar cekungan juga semakin turun, ya. Atau sebaliknya, ketika fase inversi terjadi, maka yang terjadi adalah basin deformation, di mana dasar cekungan memungkinkan untuk terjadinya uplift, sehingga ruang akomodasi yang ada di sini berkurang. Tapi pada fase rifting seperti ini, ruang akomodasi akan bertambah. Ya, baik dia merupakan aktivitas pure shear ataupun simple shear, ya, dia akan mempengaruhi dari sisi subsidence atau upliftnya pada ruang akomodasi. Nah, atau contoh lainnya adalah ketika cekungan yang dipengaruhi oleh aktivitas tektonisme berupa batas lempeng transform atau sesar geser atau sesar mendatar, ya. Kemarin kita sudah bahas ada jenis cekungan yang terbentuk pada aktivitas ini, yaitu cekungan pisah tarik atau pull apart basin, di mana karakternya akan mirip dengan si sindrift, hanya saja dia akan berujung pada satu principal displacement zone, berbeda dengan si cekungan sindrift yang dekolmennya tidak membentuk satu bentukan seperti bunga ini,
ya. Nah, ketika terjadi cekungan pisah tarik, maka dia juga akan mengakibatkan subsidence, bertambahnya ke dalaman dari ruang akomodasi. Jadi ini adalah sedimen yang terbentuk setelah terjadinya subsidence. Ini sedimen yang sebelumnya dengan warna yang sama, ya. Artinya adanya aktivitas transtensional pada sesar geser ataupun batas lempeng transform, dia bisa menyebabkan subsidence yang mengakibatkan bertambahnya ruang akomodasi pada satu cekungan. Nah, untuk lebih jelas bahwa base level of erosion atau base level dari sedimentasi itu diukur dari batas permukaan laut, ya. Jadi secara definitif base level itu diartikan sebagai bagian terendah dari kontinen, ya, yang mengalami denudasi. Ya, jadi bagian terendah yang bisa mengalami denudasi. Jadi kalau di bawah permukaan air dia sudah tidak bisa mengalami denudasi atau pelapukan, dan yang menyebabkan erosi dan transportasi tadi yang materialnya. Jadi kalau dia masih ada di atas permukaan, laut atau ketinggiannya lebih tinggi dari base level, ya, maka dia memungkinkan untuk terjadinya denudasi, di mana pelapukan tadi akan tererosi, tertransportasi dan terbawa menuju ke cekungan itu sendiri, ya. Nah, jadi base level ini sama dengan batas permukaan air laut, di mana bagian atas dari si ruang akomodasi itu tadi, ya. Nah, perubahan base level ini, dia naik atau turunnya itu diukur dari pusat bumi yang disebut sebagai datum tadi, ya. Nah, perubahannya disebut sebagai eustasi. Kemudian kita akan membahas mengenai suplai sedimen. Nah, kalau suplai sedimen itu sudah sangat jelas bahwa suplai sedimen itu adalah jumlah sedimen yang masuk ke dalam cekungan yang berasal dari kontinen, ya, yang merupakan produk dari denudasional tadi, erosi, pelapukan, erosi, transportasi, dan nantinya akan terdeposisi. Nah, itu yang disebut sebagai suplai sedimen. Nah, suplai sedimen ini banyak dan sedikitnya juga akan mempengaruhi perubahan ruang akomodasi pada satu cekungan sedimen, ya. Catoniano, ya, di dalam bukunya Sequence Stratigraphy tahun 2006 memberikan kita beberapa skenario, ya, tentang terjadinya perubahan ruang akomodasi yang direpresentasikan dengan perubahan muka air laut relatif. Jadi ruang akomodasi ini, ya, jarak antara base level of erosion dengan lokal datum atau dasar cekungan ini bisa bertambah dan berkurang ketika terjadi perubahan akibat adanya salah satu dari 3 faktor pengontrol ruang akomodasi tadi, yaitu eustasi dan subsidence atau uplift. Nah, pada kondisi ini Catoniano mengasumsikan suplai sedimennya stabil. Suplai sedimennya stabil tetap, ya, sehingga dia tidak mempengaruhi yang cukup signifikan pada ruang akomodasi yang terdapat di cekungan sedimen. Nah, skenario yang pertama, Catoniano memberikan gambaran ketika relatif sea level rise itu bisa terjadi saat subsidence dan eustatic bertambah. Jadi dasar cekungan turun dan muka air laut bertambah, ya. Kapan muka air laut bertambah atau eustasinya naik? Ketika volume air yang ada di bumi itu bertambah, yang berada di cekungan itu bertambah. Cekungan ini dalam arti ini laut atau samudra, ya. Bagaimana dia bisa bertambah?
karena adanya peningkatan suhu bumi sehingga es yang ada di bumi mencair dan menambah volume air yang ada di bumi. Nah, maka ini terjadilah yang disebut sebagai relative sea level rise. Jadi ketika relative sea level rise berarti ruang akomodasinya bertambah ya. Nah, kemudian skenario kedua, relative sea level rise juga bisa terjadi ya ketika meskipun suhu bumi sedang mendingin ya, menjadi lebih dingin, yang artinya pembekuan es itu semakin intensif dan mengurangi volume air yang ada di bumi ya. Artinya volume air berkurang. Namun volume air itu berkurangnya kecepatannya lebih rendah dibandingkan kecepatan dari subsidence ya. Jadi subsidence-nya lebih cepat terjadi dibandingkan eostatic fall-nya tadi. Nah, maka yang terjadi juga relative sea level rise ya. Sama-sama turun dia, dasar cekungannya turun, eostatiknya juga turun yang diukur dari pusat bumi tadi. Namun kecepatan dari penurunan eostatiknya lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan subsidence-nya. Maka yang terjadi adalah relative sea level rise. Jadi ruang akomodasi juga bertambah karena aktivitas itu tadi. Oke, skenario yang ketiga ini adalah relative sea level rise yang lain ya, ketika lokal datum atau dasar cekungannya tetap, dia tidak terjadi aktivitas subsidence, tidak terjadi aktivitas uplift ya. Namun yang terjadi adalah penambahan volume air yang ada di bumi, sehingga airnya memang makin banyak dan menyebabkan ruang akomodasi ini tadi bertambah. Jadi jarak antara dasar cekungan dengan base level ini tadi semakin jauh, maka yang terjadi adalah relative sea level rise. Jadi permukaan air laut naik secara relatif yang menambah ruang akomodasi. Kemudian relative sea level rise lainnya bisa terjadi ketika kondisinya sebaliknya. Yang tetap adalah eostatik. Eostatiknya tetap ya. Tapi dasar cekungannya turun, artinya terjadi subsidence. Ini juga terjadi relative sea level rise. Atau kondisinya sebaliknya dari yang nomor 2 tadi ya. Relative sea level rise terjadi, penambahan ruang akomodasi terjadi ketika eostatiknya bertambah ya. Jadi kecepatan dari eostatiknya lebih tinggi dibandingkan kecepatan dari tectonic uplift. Ini juga merupakan bentukan dari relative sea level rise yang bisa menambah ruang akomodasi. Seharusnya jika terjadi uplift, maka kita akan memikirkan yang terjadi adalah berkurangnya ruang akomodasi. Tapi ternyata ketika uplift terjadi, hanya saja kecepatannya tidak lebih cepat dibandingkan eostatik yang bertambah, maka tetap akan terjadi penambahan ruang akomodasi ya. Jadi ruang akomodasi itu diukur bukan dari pusat bumi seperti eostatik, tapi diukur dari dasar cekungan ya. Begitu juga relative sea level rise ini tadi, itu diukurnya dari dasar cekungan. Yang diukur dari pusat bumi adalah eostatiknya. Jadi base level ini permukaan laut, ketika diukur dari pusat bumi maka disebut sebagai eostatik. Tapi kalau base level diukur dari dasar cekungan, maka disebut sebagai relative sea level ya. Nah, relative sea level ini bisa naik dan turun dengan 5 skenario ini tadi. Di mana 5 skenario ini tadi yang terjadi adalah relative sea level rise. Nah, ketika relative sea level rise, maka kita bisa simpulkan yang terjadi adalah penambahan ruang akomodasi. Dengan catatan di sini asumsinya kecepatan sedimentasinya stabil ya. Nah, kemudian skenario yang bisa menyebabkan relative sea level fall atau nantinya juga menyebabkan ruang akomodasi itu berkurang dalam cekungan sedimentasi adalah yang pertama, uplift terjadi dan eostatiknya turun. Otomatis di sini akan semakin sempit, maka dia akan mengurangi ruang akomodasi.
atau kecepatan dari uplift lebih tinggi dibandingkan kecepatan dari naiknya eustatik tadi. Ya. Jadi ruang akomodasinya juga akan menjadi lebih sempit. Kemudian relative sea level fall, ya jadi penurunan relatif muka air laut yang diukur dari dasar cekungan itu juga bisa terjadi ketika dasar cekungannya diam tapi volume airnya berkurang. Ya, artinya eustatiknya berkurang, eustatiknya turun, ya. Atau sebaliknya, base levelnya tetap, eustatiknya tetap, tapi terjadi uplift, ya. Berarti jarak antara base level dengan dasar cekungan itu akan menjadi semakin sempit, maka terjadi juga pengurangan ruang akomodasi. Atau relative sea level fall itu juga bisa terjadi ketika eustatiknya berkurang dan subsidence terjadi. Hanya saja kecepatan dari subsidence tidak lebih cepat dibandingkan kecepatan dari eustatic fall-nya. Jadi dari turunnya base level ini tidak lebih cepat, turunnya base level ini lebih cepat dibandingkan kecepatan dari turunnya dasar cekungan. Harusnya kalau turun dasar cekungan berarti ruang akomodasinya bertambah, ya. Hanya saja eustatiknya ikut turun sehingga ruang akomodasinya juga ikut berkurang dan diperparah dengan kecepatan eustatiknya lebih tinggi dibandingkan kecepatan dari subsidence-nya. Nah, jadi itu yang menyebabkan ruang akomodasi bisa bertambah dan berkurang. Jadi ruang akomodasi bertambah dan berkurang itu sejalan dengan relative sea level fall atau relative sea level rise, ya. Nah, relative sea level fall dan relative sea level rise itu ditambah dengan kalau tadi adalah kondisi di mana suplai sedimennya stabil, ya. Nah, sekarang ada kondisi di mana suplai sedimennya bisa menjadi lebih tinggi kecepatannya dibandingkan dari relative sea level rise atau relative sea level fall. Nah, hal itu bisa menyebabkan perubahan dari garis pantai, ya. Perubahan dari garis pantai. Perubahan dari garis pantai yang mengarah ke arah darat, ya, itu disebut sebagai transgresi. Dan perubahan garis pantai yang mengarah ke laut itu disebut sebagai regresi. Jadi regresi tidak selalu terjadi, atau regresi dan transgresi tidak selalu terjadi akibat oleh naik dan turunnya muka air laut, ya. Ya, memang ketika kondisinya sedimennya suplainya sedikit, ya, maka dia bisa terjadi regresi hanya ketika muka air laut turun atau terjadi uplift. Namun ketika suplai sedimen tadi cukup besar, ya, cukup cepat suplai sedimennya, maka itu juga memungkinkan untuk terjadinya regresi. Atau sebaliknya, ya, ketika suplai sedimennya tetap atau sedikit dan terjadi relative sea level rise, maka bisa terjadi transgresi, ya. Tapi tidak selalu seperti itu. Bisa jadi karena subsidence yang lebih cepat yang menyebabkan terjadinya pergeseran batas dari bibir pantai ke arah darat, ya. Jadi transgresi adalah bergesernya garis pantai ke arah darat, dan regresi adalah terjadinya pergeseran garis pantai ke arah laut, ke arah cekungan. Nah, ini yang disebut sebagai transgresi dan regresi. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan dalam pemahaman, salah satunya adalah pemahaman mengenai sekuen stratigrafi. Oke, itu adalah materi untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.